Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi Putra. Di sini saya akan menjelaskan metode semi rata-rata. Di sini metode semi rata-rata itu ada 4. Yang pertama, membagi data menjadi 2 bagian. Terus yang kedua, menghitung rata-rata kelompok 1 dan kelompok 2. Terus menghitung perubahan tren dengan rumus K2 kurangi K1. Jadi rumusnya tuh B sama dengan K2 kurangi K1 per tahun dasar K2 kurang tahun dasar K1. Dan yang keempat, merumuskan persamaan tren Y sama dengan A tambah BX. Nah, ini contoh soal untuk semi rata-rata. Ini tahun dari 1996 sampai 2001. Kita akan membagi menjadi tiga. Ini untuk kelompok 1 dari 1996 sampai 1998. Jadi ada 3 tahun untuk kelompok 1, dan kelompok 2 juga ada 3 tahun dari 1999 sampai 2001 untuk kelompok 2. Yang di sini ini adalah jumlah pelanggan. Dari 1996 pelanggannya adalah 4,2, 97 5,0, 98 5,6. Nah, di sini kita akan menjumlahkan 4 untuk mendapatkan rata-rata. 4,2 ditambah 5,0 ditambah 5,6, hasilnya 14,8, dan setelah itu bagi 3. Ini 3 tahun, karena terdapat 3. Ya, terdapat 3 tahun dibagi 3, jadi 14,8 per 3 dapatnya 4,93 untuk rata-rata kelompok pertama. Dan rata-rata kelompok kedua sama seperti tadi, dijumlahkan saja, hasilnya adalah 20 dibagi 3, jadi 6,67. Dan ini adalah nilai X tahun dasarnya. Nah, tahun dasar 1997 diindetik dengan angka 0 di tengah-tengah, karena 1997 adalah bukan nilai tengah ya, di bagian tengah dari 1996 dan 1998, makanya ditaruh angka 0 sebagai dasar. Nah, kalau di kelompok kedua itu di 2000. Nah, jadi nilai X tahun dasar 1997 dan nilai X tahun dasar 2000. Nah, ini kita akan masuk saja ke dalam perhitungan. Nah, kita akan menghitung nilai B sebelum ini. Kita akan mencari nilai B untuk memasukkan ke dalam nilai persamaan tren ini. Jadi B-nya kita akan cari hasil dari rata-rata dari kelompok 2 dikurangi kelompok 1. Di 6,67 kurang 4,93 per tahun dasar kelompok 2 itu 2000 dikurangi tahun dasar kelompok 1 1997. Setelah dijumlahkan dan dapatnya 0,58. Jadi B sama dengan 0,58. Setelah itu kita masuk ke dalam rumus persamaan tren, di mana Y sama dengan A tambah BX. Nah, kita membahas dulu tahun 1997. Jadi A-nya itu rata-rata tadi 4,93 ditambah B tadi itu adalah 0,58 X. Nah, X ini kenapa bisa dapat 5? Karena nilai X itu kita hitung untuk tahun berikutnya. Setelah tahun 2001 itu tahun 2002. Jadi 5. Jadi bisa dapat 5 karena kita tambahkan 1 kan. Nah, dari 0 terus kita ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 sampai seterusnya. Jadi untuk nilai X untuk tahun 1997 adalah 5. Jadi kita kalikan dulu ini yang dalam ini kalikan. Jadi 0,58 dikali 5
ditambah dengan 4,93 sama dengan 7,83. Di tahun tahun untuk Y 1997 itu adalah 7,83. Nah, dan Y untuk tahun 2000 kita masukkan seperti tadi. A itu 6,67 ditambah 0,58 dan X-nya itu 2. Nah, ini X-nya itu 2. Jadi 1 ditambahkan 1 seperti tadi. Jadi 1, 2 sampai seterusnya. Jadi 0,58 dikali 2. Setelah dikali ditambahkan ke 6,67 dan hasilnya akan sama 7,83. Nilai 1997 dan nilai tahun 2000 itu 7,83. Oke. Selanjutnya, saya Nurjana dengan NPM 19121 akan menjelaskan tentang metode kuadrat terkecil atau tren kuadrat terkecil. Metode ini memperkirakan observasi kita sedemikian rupa sehingga jumlah kuadrat terkecil atau seminim mungkin. Jadi, kita akan mencoba melakukan perkiraan seakurat mungkin. Untuk melakukan prediksi dengan metode kuadrat terkecil, kita akan mencari persamaannya, yaitu Y prediction sama dengan A ditambah BX atau B kali X, di mana nilai A ini yaitu sigma Y dibagi dengan banyaknya data atau N. Dan nilai B yaitu sigma X dikalikan dengan Y dibagi dengan X kuadrat. Nah, di sini sudah terlihat ada tabelnya di mana jumlah datanya ganjil yaitu 5. Nah, kita ambil nilai tengahnya dari tahun 1999. Nilai tengahnya di sini yaitu 0. Semakin naik tahunnya, kita tambah satu angka yaitu 1, 2. Semakin turun tahunnya, kita wajib meletakkan nilai minus yaitu minus 1, minus 2. Nah, di sini ada Y dikalikan dengan X yaitu 5,0 dikali dengan minus 2 yaitu min 10. Begitupun dengan selanjutnya 5,6 dikalikan dengan min 1 yaitu min 5,6. 6,1 dikalikan dengan 0 yaitu 0. 6,7 dikalikan dengan 1 yaitu 6,7 sampai dengan 14,4. Di sini kita jumlahkan untuk mendapatkan hasil dari sigma YX yaitu 5,5. X kuadratnya yaitu di mana nilai tengahnya min 2 dikalikan dengan min 2 yaitu 4. Min 1 kali min 1 yaitu 1. 0. 1 sampai dengan di tahun 2001 nilai X kuadratnya yaitu 4. Nah, ini kita juga jumlahkan untuk mendapatkan nilai sigma X kuadrat yaitu 10. Nah, nilai A-nya di sini sama dengan sigma Y dibagi dengan banyaknya data atau N. Sigma Y-nya yaitu 30,6 dibagi dengan N yaitu N-nya ada 5 yaitu 6,12. Di sini nilai B-nya sigma Y dikalikan dengan X dibagi dengan sigma X kuadrat yaitu 5,5 dibagi dengan 10 yaitu 0,55. Jadi persamaan trennya yaitu sama dengan Y prediction sama dengan 6,12 ditambah dengan 0,55X. Sekian. Ya, nama saya Hikmayah Bada dengan NPM 19121 Prodi Akuntansi kelas A1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode kuadratis, di mana metode kuadratis adalah contoh dari metode non-linear. Nah, di sini juga sudah terdapat rumus dari metode kuadratis, yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat, di mana koefisien A, B, dan C ini dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, di sini juga sudah terdapat contoh metode kuadratis, di mana di sini sudah terdapat data berupa tahun, di mana ada data dari tahun 1997 sampai dengan 2001. Nah, dan banyaknya data tersebut yaitu dari data tahun 1997 sampai data tahun 2001 yaitu 5 data.
terdapat banyaknya data yaitu 5. Kita lanjut pada kolom sebelah yaitu nilai Y. Nah, nilai Y pada tahun 1997 yaitu 5,0 dan nilai Y pada data tahun 1998 yaitu 5,6 dan nilai Y pada data tahun 1999 yaitu 6,1, nilai Y pada data tahun 2000 yaitu 6,7 dan nilai Y pada data tahun 2001 yaitu 7,2. Nah, dari setelah kita mendapatkan hasil nilai Y semua ini, kita jumlahkan nilai Y dari data-data tahun 1997 sampai dengan data tahun 2001 yaitu dari 5,0 sampai dengan 7,2 dan hasilnya kita dapat yaitu 30,60. Kita lanjut pada kolom sebelahnya yaitu nilai X. Nah, nilai X pada data tahun 1997 yaitu min 2 dan nilai X pada data tahun 1998 yaitu min 1 dan nilai X pada data tahun 1999 yaitu 0 dan nilai X pada data tahun 2000 yaitu 1 dan nilai X pada data tahun 2001 yaitu 2. Kita lanjut pada kolom sebelah yaitu nilai XY. Nah, nilai XY ini dapat dari hasil perkalian nilai X pada data tahun tersebut dengan nilai Y pada data tahun tersebut. Contohnya kita ambil pada data tahun 1997, di mana nilai X pada data tahun 1997 yaitu min 2, kita kalikan dengan nilai X pada data tahun 1997 yaitu 0,5 dan hasilnya kita dapat min 10,00. Kita masukkan pada kolom X, Y. Nah, begitupun dengan data-data yang lainnya untuk mencari nilai X pada XY pada data tahun tersebut. Nah, kita selanjutnya kita jumlahkan semua nilai XY dari tiap-tiap data tahun tersebut dari data tahun 1997 sampai dengan data tahun 2001 yaitu min 10,00 sampai dengan 14,40 dan kita dapatkan hasil yaitu 5,50. Nah, begitupun dengan nilai X kuadrat. Nah, X kuadrat ini kita dapatkan dari nilai X pada data tahun tersebut itu kita kuadratkan dan hasilnya kita masukkan ke kolom X kuadrat. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua nilai X kuadrat pada tiap-tiap data tahun tersebut dari 4,00 sampai dengan 4,00 dan kita dapatkan hasil yaitu 10,00. Nah, sekarang kita lanjut pada kolom selanjutnya yaitu X kuadrat ya. Dan di mana nilai X kuadrat kan kita sudah mencarinya. Nah, kita tinggal kalikan saja nilai X kuadrat dengan nilai Y pada data tahun tersebut. Contohnya pada tahun 1998. Nah, nilai X kuadrat pada data tahun 1998 yaitu 1,00 dan kita kalikan dengan nilai Y pada data tahun 1998 yaitu 5,6. Nah, begitupun dengan data-data yang lainnya untuk mencari nilai X kuadrat Y dari data tersebut. Nah, setelah itu kita jumlahkan lagi dari 20,00 sampai dengan 2880 dan hasilnya kita dapat 61,10. Nah, begitupun dengan X pangkat 4. Nah, sama dengan tadi, dengan X kuadrat. Bedanya di sini kita pangkatkan 4. Jadi, nilai X dari data tahun tersebut kita pangkatkan 4 dan hasilnya kita masukkan pada kolom X pangkat 4. Nah, setelah itu kita sudah mencari nilai X pangkat 4 dari setiap data. Nah, sekarang kita jumlahkan dari 16,00 sampai dengan 16,00 dan hasilnya kita dapat yaitu 34,00. Nah, sekarang kita masuk pada koefisien A, B, dan C, di mana di sini sudah tertera rumus dari koefisien A. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja nilai-nilai yang tadi sudah kita cari dari data-data tersebut, di mana di sini sigma XY. Nah, nilai dari sigma XY yaitu 30,60. Kita masukkan ke sini, dikalikan dengan X pangkat 4. Nilai X pangkat 4 yaitu 34,00. Dikurangkan dengan nilai X kuadrat Y, di mana nilai X kuadrat Y yaitu 61,10. Dikalikan dengan nilai X kuadrat yaitu 10,00. Dibagikan per N nilai. Nah, nilai N di sini yaitu banyaknya data. Banyaknya data tadi yaitu 5, dikalikan dengan nilai X pangkat 4 yaitu 34,00 dikurangkan dengan nilai X kuadrat yaitu 10,00 sama dengan 429,4 per 160 sama dengan 2,68. Kita lanjut pada koefisien B, di mana di sini sudah tertera rumus lagi, kita tinggal masukkan nilainya. Nilai dari sigma XY yaitu
5,50 dan kita bagikan dengan nilai sigma X kuadrat yaitu 10,00 dan hasilnya kita dapat yaitu 0,55. Dan selanjutnya kita lanjut pada koefisien C. Sudah tertera rumus lagi, kita tinggal masukkan nilai N yaitu banyaknya data yaitu 5 dikalikan dengan nilai X kuadrat Y yaitu 61,10 dan kita kurangkan dengan nilai X kuadrat yaitu 10,00 dan dikalikan dengan nilai sigma Y yaitu 30,60 per nilai N yaitu banyaknya data yaitu 5 dikalikan dengan nilai X pangkat 4 yaitu 34,00 dikurang dengan nilai X kuadrat yaitu 10,00 sama dengan min 0,5 per 160 sama dengan min 0,0031. Jadi persamaan kuadratisnya adalah Y sama dengan 2,68 tambah 0,55 kali min 0,0031.